Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom. Shalom. Boleh sekali lagi penuh sukacita, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Kita percaya hari ini, sore hari ini kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi karena anugerah dan rencana Tuhan buat setiap kita yang luar biasa. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap hidup kita pada ibadah sore hari ini. Sekali lagi, boleh tengok kanan kiri, beri senyum, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Kita percaya waktu yang terbaik yang Tuhan boleh nyatakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah pada sore hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Saya mengundang untuk Bapak Ibu boleh tundukkan kepala. Mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita biar fokus kita pada sore hari ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, hidup kami untuk menghampiri tatah-Mu yang kudus Tuhan. Darah-Mu yang melayakkan setiap kami, mengkuduskan kami Tuhan. Amin. Amin. Untuk kami dapat boleh datang membawa setiap persembahan dan syukur kami. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan. Ya Tuhan. Ya. Kami bawa setiap syukur kami Tuhan. Kami ada karena Tuhan. Hari ini kami boleh ada bernafas karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dan iman kami Tuhan. Ya. Kami ada saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Ya, terima kasih Engkau sungguh amat baik dan amin. sebentar Tuhan kami muji memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ya. Kuasa mengarah tempat ini Tuhan. Ya. Jika ada kuasa yang bukan daripada mengganggu di jalannya ibadah ini Tuhan, kami saat ini kami hari dikuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang melayani PKWL sehingga kami merupakan hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran Tuhan. Kau berkati kami ada sesuatu yang baru yang bisa memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga Babirawar tempat ini Tuhan yang sudah selalu membuka pintu rumah untuk kami beribadah. Biar Tuhan memberkati rumah ini dengan melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak siap memuji memuliakan Kau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian. Oh jalan Tuhan tak terselami. Kami percaya masa depan kami milik-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Berseru, mengapa ya Tuhan?
yang baik, yang terbaik atas suaramu bagi Tuhan. Aku dari mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya. Kita tetap percaya Tuhan, kami tetap percaya. Luar biasa. Orang yang bersuka cita menanti-nantikan Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Katakan haleluya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri sekali lagi, depan belakang, paling sedikit 5 orang atau 50 orang. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Ini hari yang terbaik. Kita bangkit berdiri. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik, saja yang ku terima. Walau hidupku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku akan terhentikan. Katakan roh yang memberikan. Mari kami sama-sama
Bapak Ibu jemaat Tuhan saja mengatakan akan pujiku salibku. Amin. Kasih setiamu ku bertahan, kau buatku terbuka imanku. Ku mau tetap bersyukur, mari katakan senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang terendah ku dengar, mau katakan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik. Katakan sebab hari yang terbaik. Sebab hari yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam ibadah kita sore hari ini. Setiap pujian boleh kita naikkan bagi Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kesaksian pertama, boleh kita beri tepuk tangan untuk Ibu Abi akan menyampaikan kesaksian untuk ibu yang bernama Tuhan. Kita silakan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini kesaksian yang tertunda sebab 3 kali ya saya nggak pernah hadir. Yang biasa karena ada acara dan memang nggak bisa, benar-benar nggak bisa hadir. Terakhir minggu lalu kan saya juga ke Istora. Udah lama nggak ngikutin langsung. Ya badminton semifinal, jadi mau nggak mau saya nonton, ada VIP ya. Yang saya mau saksikan yang pertama, bagaimana cara Tuhan melihat hati apabila kita sungguh-sungguh. Nanti aja ditampilkan Pak ya. Pernah saya saksikan bagaimana saya terus berdoa untuk anak mantu saya. Dan akhirnya Tuhan mendengar, yang memang dari keluarganya juga berdoa tentunya. Akhirnya ditempatkan di Makassar, ya dengan posisi sebagai flat call, dengan usia 38 tahun. Dan pada saat mutasi ke Makassar, Desember akhir, anak saya masih di Bandung, ya. Dan cucu saya juga, karena kata anak saya masih nunggu selesai kenaikan. Tapi baru 2 bulan lebih di sana sudah turun keputusan untuk dia harus satgas ke Papua, wakil komandan. Jadi saya cuma berdoa untuk dia dan anak saya dan cucu saya, karena bagaimanapun seorang anak muda yang tugas keluar kota 1 tahun itu kan meninggalkan anak dan cucu saya cukup satu tantangan, pasti Bapak paham lah. Dan ini di Papua dengan kondisi yang sedang konflik. Nah, singkat cerita, ini pas tanggal 13 Mei yang lalu mereka sudah datang dengan pasukannya, tapi mantu saya langsung berkumpul dulu dengan mereka semua. Anak saya udah telepon mama, nanti langsung ke mes Kostrat. Oke. Jadi saya ke sana. Maksud saya itu malam itu saya mau doa, Pak, doa bersama mantu saya kalau bisa datang di depan, karena besan saya itu Muslim. Saya mau doa bersama. Tapi Tuhan tidak izinkan. Jadi malam itu ternyata dapat telepon, mama, Mas Jamil bisa datang di sini tuh jam 10-an. Akhirnya saya ajak anak saya dan cucu saya
kita makan aja di MKG ya, MAG. Udah, sambil saya memberi nasihat-nasihat sama anak saya, cucu saya, bagaimana harus ditinggalkan sama papanya yang masih harus 1 tahun kan ya tugas di Papua. Setelah pulang, saya antar, saya baliklah. Pagi-pagi anak saya telepon, Mama langsung aja ke pelabuhan, gak usah langsung gabung di sini. Oh ya, udah dikasih lah untuk ke pelabuhan KRI Banjarmasin kan, pakai kapal TNI Angkatan Laut Pak ya. Saya bilang oke. Nah, dikasih Google-nya ke sana dan pas saya mau masuk itu kok Perbodan. Ya saya bingung lah. Saya putar lagi, itu udah 7:30, sementara jam 8 sudah harus berangkat kan. Saya belok, jauh lagi muter. Oh Tuhan, saya bilang gini sama Bapak, jadi kehendakmu. Jika memang Tuhan izinkan untuk saya mendoakan Jamil, maka Bapak yang beracara. Putar lagi, masuk lagi ke pelabuhan. Biasanya sih ngerti kalau pelabuhan untuk penumpang umum. Ini gimana nih? Udah muter 2 kali, muter salah. Apa yang terjadi? Saya diam, saya mobil diam. Tiba-tiba Tuhan kirimkan seseorang naik motor, petugas dari pelabuhan. Dia di samping mobil saya, dia bilang gini, saya turunkan kaca. Dia nanya, ibu mau kemana? Saya bilang, saya mau ke KRI Banjarmasin Pak, yang tugas mau ke Papua ini. Oh, sini Bu, saya anterin. Puji Tuhan. Jadi dia di depan naik motor, saya ikutin terus. Muter jauh, what? Puji Tuhan. Dia bilang, cuma sampai di sini Bu, saya anter. Karena saya nggak bisa pakai motor untuk masuk ke area dalam. Oke, baik Pak. Ibu masuk aja terus. Tuhan tolong saya untuk masuk, karena saya nggak ngerti. Masuk, cek, nanya lagi, masuk, nanya lagi. Oh, ibu masuk sini. Dan luar biasanya saya lihat Tuhan, cara Tuhan. Saya masuk, ini kapal di sana, mobil saya bisa parkir di depan kapal. Dasarnya cara Tuhan. Sementara yang lain masih jauh di luar, nggak bisa masuk di situ. Orang-orang yang tertentu yang masuk di dalam area situ. Dan begitu saya parkir, anak saya dari jauh lari, lihat mobil saya, cucu saya lari. Oma, udah. Puji Tuhan. Dan yang saya di sini mau saksikan, cara Tuhan di depan umum, saya bisa berdoa buat anak saya, anak mantu saya. Saya yang tidak di videoin karena betul-betul konsentrasi untuk mereka semua. Justru besan saya, kakak-kakaknya Jamil dan juga anak saya semua itu ikut berdoa dengan cara saya tunduk ya. Tapi itu saya berdoa pertama kalinya di depan umum. Di depan umum itu kan banyak anggotanya segala macam. Saya berdoa secara Kristiani dan orang ngelihat bahwa ini ternyata mertuanya Kristen. Dan disitulah saya memuliakan nama Tuhan, bahwa betapa Tuhan Engkau luar biasa. Betapa si jahat itu mau menghalangi saya untuk tidak bisa sampai ke area, tapi Tuhan membuka jalan. Tuhan mengirim malaikat melalui orang itu, bahwa sini saya tuntun sampai bisa masuk di situ. Dan disitulah bagaimana saya melihat campur tangan Tuhan di saat-saat kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang langsung turun tangan, membawa kita, menuntun kita, menjadikan kita, oh thank you Lord Jesus. Dan itu saya sangat bersyukur. Setelah saya berdoa secara Kristiani, mamanya baru tergerak berdoa secara Muslim. Oh, akhirnya saya melihat bahwa saya, mertuanya menuntun untuk berdoa. Dan Jamil sangat sukacita pada saat saya doakan. Udah bisa ditampilkan Pak. Ini waktu ini anak saya yang perempuan, itu besan saya. Dan setiap tiba ini lagi Pak, tiba di kota Makassar, ini tiba di kota Makassar, ini tiba di Patimura, ini udah tiba di Papua ya. Dan ini yang kemarin dia bilang di perbatasan. Saya bilang saya baru lihat ini, tadi saya teleponan sama anak saya, Mama baru lihat Jamil pakai
senjata laras panjang. Sementara anak mantu saya ini kan dia Arhanud. Arhanud itu penembak nuklir kan, dan dia sekarang bisa pegang gini, dan dia betul-betul pada saat itu waktu mau berangkat, mama selalu doain saya. Puji Tuhan. Inilah, dan anak mantu saya ini dia senang ikut maraton. Ya, itulah bagaimana saya katakan bahwa saya bersyukur di saat saya dihalangi si jahat untuk tidak bisa bertemu, tapi Tuhan bukain jalan. Begitupun Bapak Ibu, apa saja yang kita sudah mentok, tapi Tuhan pasti turun tangan. Amin. Ya. Yang kedua saya mau saksikan, udah dimatiin ini Pak. Yang kedua saya mau saksikan bagaimana cara Tuhan untuk terus, ya saya sebagai atlet, saya sebagai coach dulu badminton, dan saya masih ngajar sekarang Pilates. Kalau ini saya berbicara level saya ya, level saya, bahwa kalau kita berserah benar-benar kepada Tuhan, berkat itu akan yang mengejar kita. Amin. Bapak Ibu, saya dikejar berkat. Bayangkan, sekarang klien-klien saya yang saya ajar dulu private, minta lagi di rumah, minta lagi, aduh Pak saya nggak bisa, saya sudah batasin untuk ngajar, saya nggak mau karena usia saya sekarang 36 ya, usia saya 63 nggak apa-apa kan. Jadi kalau 36 saya melahirkan berapa ya, 5 tahun kali kalau saya 36. Nah puji Tuhan, saya itu dikejar berat sampai saya tolak. Di Makassar sekarang evaluasi kembali untuk perbulu tangkisan, saya diminta kalau kembali begini-begini, kayaknya gue mesti mikir panjang ya. Walaupun saya sebagai pembina atau panjang lah. Bayangin dari utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, itu berkat terus ngejar. Kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh berserah, apalagi seorang yang seperti Ibu Mary yang gede, dia akan berikan lebih gede lagi. Iya dong, saya aja yang saya bicara level saya, bukan waktu saya masih kerja di bank ya. Nah, yang kedua, saya mau saksikan bagaimana saya hari Selasa Pak. Selasa pagi kalau saya terburu-buru, saya selalu makannya di mobil kan, breakfastnya. Hari itu saya mesti ngajar 6 sesi, tapi ada yang lagi ke Amerika dan ada keluar kota, jadi saya harus ngajar 4 sesi. Jam 8 mulai, saya di jalan tiba-tiba saya mau makan. Kan biasa telur atau 3 telur saya selalu bawa dan yang lain-lainnya. Tiba-tiba begitu masuk tol di Cawang, perut saya itu kayak mau melahirkan. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak nggak tahu kan melahirkan sakitnya kayak gimana. Nah, itu sakitnya saya sampai saya nyetir gini, satu megang saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Gimana nih kok di tol? Waduh, sakit banget, sakit luar biasa. Saya sebut-sebut Tuhan tolong, saya keluar tol, saya pelan-pelan, bagaimana mau ngomong sakit banget. Begitu parkiran, saya masuk ke dalam, karena sudah ada yang lebih dulu jam 7 datang. Saya masuk, apa yang terjadi? Saya ke toilet, maaf ya, keluar dari atas, keluar dari bawah. Wah, dan saya rasanya mau pingsan. Saya terus terdiam, saya minum banyak, saya di sofa, dan saya bilang, oh Tuhan Yesus, saya berdoa gimana nih. Langsung dengan video call, saya sampaikan ke klien bahwa untuk jam 8 sampai jam 11 saya cancel, saya nggak mau. Kalau kami yang cancel mendadak, kami yang harus gantikan. Tapi klien-klien saya bilang, oh nggak perlu. Jadi pada saat itu, jadi saya setelah breakfast, saya tidur sampai jam 10, mulai agak enak jam 12. Ditanya sama manajemen, Ibu bisa ngajar jam 1 sama jam 3. Gua ambil. Puji Tuhan. Apa cara saya ngajar? Dengan kekuatan Tuhan luar biasa. Itu yang Selasa. Rabu juga saya masih belum fit banget, tapi saya harus cari doi kan. Saya harus bermental baja karena saya harus kerja. Saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan ekstra.
Rabu mulai lebih baik. Kemarin Kamis sangat lebih fit waktu saya ajar para poluan. Saya dibilang, Ibu bisa grup poluan, sini gue yang hajar dia. Saya lihat bodinya, saya belum tahu Pak kalau itu tadinya poluan cantik-cantik, muda-muda. Kalian, saya periksa badan, oke, naik di alat, saya tanya, dia bisa, wah, berat banget ya. Pas selesai, baru dia bilang, kamu poluan, wah kecil. Nanti kalau lu masuk lagi, saya kasih lebih berat lagi ya, exercise-nya. Ya puji Tuhan, disitulah saya mau saksikan benar-benar apabila kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan turun tangan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Itu aja Bapak Ibu. Ada kesaksian lain tapi jangan terlalu panjang. Sudah Jo, kata orang Manado. Kita orang Makassar. Sudah Mina? Oke. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Abi. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat kesaksian dari Ibu Abi, buat cara dan waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Untuk kesaksian yang kedua kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Linda. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Ya. Shalom. Halo. Sama kayak Abi, sebenarnya kesaksian saya udah dari 3 minggu lalu tentang kehilangan dompet. Cuman saya udah bilang sama Pak ini, aduh banyak yang bersaksi, saya prioritas mereka dulu. Saya kan ibarat orang dalam, antri aja. Minggu lalu, 2 minggu lalu kan banyak banget, terus minggu lalu banyak. Pokoknya gimana bisa aja baru saya bisa. Yang penting orang duluan. Baik, saya mau berkesaksian bagaimana dompet hilang dan ketemu. Dan saya berharap banget nih dompet datang karena paspornya yang penting. Uangnya sih seberapa di dalam. Paspornya karena saya pernah tahun 2000 kena bom dan di dalam mobil itu ada paspor karena saya mau berangkat besoknya dengan suami. Padahal saya baru apply visa dapat 5 tahun baru berangkat November baru berangkat di 2000 September, terus kena bom Desember. Saya apply visa lagi dong, dipersulit tapi dapat karena dicurigain kamu masih berlaku visa 5 tahun kok apply lagi di tahun 2003 ya, karena saya 2001-2 nggak ke Amerika kan, pas 2003 mau ikut seminar saya apply. Untung saya ada file-file kebakaran kena bom, lapor polisi, ada suami artis kan ada di koran-koran, jadi saya bawa koran-koran itu saya tunjukin di wawancara di kedutaan. Oke, saya lolos di kedutaan, aman. Ternyata belum tentu lolos di Amerika. Waduh, saya ditanya mana nggak bisa bahasa Inggris, ditanya kamu masih punya paspor, kenapa kamu apply visa lagi, mana paspor kamu yang ada visa. Untung saya bawa lagi itu foto-foto kopi itu yang dari lapor polisi dan koran. Saya bawa, wah tapi lama dulu di dalam kan, mereka mesti panggil orang yang bisa ngerti bahasa, diterjemahin, lolos. Jadi menyangkut ini paspor, saya pulang dari Bali kan 2 kali berturut-turut ya, cuma beda 6 hari dia berangkat lagi. Begitu pulang, kenapa saya bilang ada paspor? Karena di dompet ini, dompet baru dapat hadiah Amerika lagi. Nah, kan paspor kan udah kecil-kecil ya, bisa masuk dompet kan. Kalau dulu kan gede. Nah, lalu saya nih pulang hari Selasa, Rabu pergi ibadah di tempatnya Bu Fiba. Saya keluar mau naik Grab, kok ini kan berat nih, kok tasnya ringan ya. Cuma mau balik lagi, yang waktu itu hari Rabu macet Jakarta tuh, mau balik lagi, mau datang ceritanya, mungkin ketinggalan kali di meja ya. Aduh, udah mau telat nih. Gampang pulangnya langsung cari. Begitu saya cari pulang, di tas, di koper, di kolong-kolong, siapa tahu jatuh ya, rumah kita kan gak gede, gampang dapat, gak ada. Saya langsung berpikir paspor, aduh aku dapat susah, udah visa 17 tahun baru apply lagi dapet, aduh gimana ya, aku udah doa-doa belum dapet nih, belum dapat. Itu hari Rabu malam. Hari Kamis kan ada 3 acara ya, hari kenaikan ya.
Ibadah 1, 2, 3 saya ikut di tempat. Ibadah yang ketiga pendetanya bilang gini, kita kan anak-anak Tuhan ya, punya kuasa. Amin. Kita perintahkan dong bisa. Saya bilang, Bapak, benar juga ya. Bapak, engkau paling tahu itu dompet ada di mana. Ya. Duit orang mau ambil bolehlah, nggak apa-apa deh. Saya perlu ini ada SIM dan paspor. Kalau dompet terserah deh orang mau ambil. Cuma kalau boleh balik dulu lah dompetnya, gitu kan ya. Tapi yang penting bisa. Oke. Ayo Bapak, kasih. Kalaupun saya teledor, oke, minta ampun. Tapi kalau ada orang yang udah ambil, Tuhan mereka kan nggak butuh tuh paspor, mereka perlu duitnya, biarin itu duit, kembaliin. Tuhan kan maha kuasa, dia bisa ambil, oke, misalnya ya, ada yang udah ambil, dia tarik lagi, dia taruh. Karena saya pernah ada beberapa kali seperti begitu, cuma saya nggak mau cerita itu lebih lama lagi. Saya doa, aku perintahkan dompet kembali di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus sama saya, dompet kembali. Aku doa karena pendeta khotbah gitu kan, sampai lagi nyanyi pujian, aku duduk, nah itu yang aku perintahkan dompet balik. Baik, itu hari Kamis. Saya pulang dan benar terjadi Pak, ucapan tuh ya, doa. Itu yang Ibu Adi bilang, doa orang benar kan. Kalau dalam kebenaran pasti dia jawab. Kadang-kadang aja dalam dosa dia bisa jawab, apalagi dalam kebenaran kan. Nah, udah saya doa dan saya menaruh hati yang begini. Aku nggak mau taruh hati saya gelisah gara-gara dompet nggak ada. Kan bisa sakit loh. Orang kalau pikiran di masalah bisa sakit. Satu. Kedua, aku mau bersyukur bahwa ini masalah ini nggak menghambat saya harus ke gereja 3 kali. Karena hari kenaikan kan, gereja aja suruh saya datang, gereja A, gereja B suruh saya datang, gereja C suruh saya datang. Oke, saya datang. Kan biasanya kalau ada masalah yang penting, kita batalin aja tuh semua. Gua fokus mau bongkar rumah deh, nyari-nyari. Ini saya nggak, biarin deh, terserah deh Tuhan. Yang penting saya tetap ibadah. Itu. Nah, dan saya pulang, saya keluar cuci muka, pulang dari sini mungkin bisa dilihatin. Saya sempat WA-WA sama yang Grab. Saya pikir jangan-jangan ketinggalan Grab. Saya bilang, Bapak, tolong Pak, lihat ada dompet saya. Dia besok lagi baru jawab, kali itu berapa jam lagi baru jawab. Maaf Bu, saya udah lihat nggak ada. Saya suruh ponakan saya di Bali. Tolong kamu ke Bali, ke airport. Kan saya lagi nunggu ngantri, saya taruh tas saya yang ada tas tenteng, saya taruh. Dan ada, saya kan waktu periksa cari apa ya, ini di plastik saya pindah-pindahin gitu kan. Oh jangan-jangan ketinggalan. Kamu ke airport lihat CCTV. Nanti tante kirim duit kamu ongkos, kamu ke airport. Ada ponakan laki-laki. Lihat CCTV. Supaya saya tahu apakah ada orang yang iseng ambil atau memang udah hilang gitu loh. Nah mana itu? Nah ini. Pak gimana boleh berkabar tentang dompet saya? Ada lagi? Nih. Malam Bu, maaf. Tadi saya libur jadi jarang pegang HP Bu. Oh barusan saya cek kembali tidak ada barang Ibu yang tertinggal. Ada lagi? Maaf Pak, saya belum beri kabar. Ini udah dapat mujizat. Dengan dari mujizat Tuhan Yesus, dompet saya sudah ketemu secara ajaib. Makasih ya Pak sudah merepotkan. Alhamdulillah Bu. Coba. Karena yang ngeselingkan dia. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi? Coba lihat lagi. Nih yang ini ponakan saya. Kan dia mau monitor dong saya. Kan dia bilang, tante saya lagi retret lah ya. Ini hari kenaikan saya retret, nanti saya cek. Dia cari saya dong. Ini saya udah dapat mujizat, saya belum kabarin kan tengah malam saya dapatnya. Jam 00.15 saya dapat. Saya pikir kalau saya mau kabarin Grab, nanti Grab pikir, ini ibu tengah malam kok WA saya. Gitu kan. Terus ponakan saya juga. Pas berikutnya saya bilang, Dedi mujizat, aku berdoa perintahkan dompet datang, terjadi. Nah ini dompetnya. Jadi intinya ketika kita ada masalah sekalipun, mungkin ada keteloran atau ada kesalahan atau memang ada iseng yang orang udah ambil, Tuhan bisa kembalikan. Kita bisa minta perintahkan. Kan kita anak. Dia apa? Kita rengek-rengek dong. Bapak ayo dong Bapak tahu kok itu dari mana. Itu cara saya berdoa. Dan terima kasih, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Amin. Amin. Semuanya utuh. Jadi dapatnya gimana? Dapatnya begini. Sorry lupa. Dapatnya begini Bu. Bagus, berarti perhatian
ya, saya juga lupa. Saya pulang cuci muka, ganti baju. Tuhan di mana? Tuhan, saya kepikiran juga kan. Mau bilang nggak kepikiran juga. Saya kok bisa nih ada meja, ada kaca. Kan kalau mau jatuh, padahal saya udah periksa kolong-kolong nggak ada. Tiba-tiba saya di sofa sini, saya gini. Hah? Kayak dalam kudus lu lihat di situ deh. Saya lihat gini. Hah? Ada tas hitam. Aduh, semoga ini. Aduh, semoga Tuhan Yesus, semoga ya Tuhan. Berat. Oh, berarti iya. Dan benar. Ya? Gak hilang, ketinggalan di rumah dong. Bukan Bu. Kan saya udah beresin, nggak ada. Di mana? Iya kan, dapatnya di belakang kaca. Ya, kan saya udah bilang sampai kolong-kolong saya udah cari-cari. Iya kan, nggak ada. Kan Tuhan bisa perintahkan loh. Balik. Nanti kapan waktu saya bersaksi tentang ini ya. Saya pernah hilang lagi dompet di tahun berapa tuh? Itu dompetnya lompat dari jok belakang ke tengah. Sementara itu ada STNK, ada surat teleponan polisi, ada macam-macam. Nanti itu lain kali. Jadi kita sangat percaya bahwa Tuhan bisa mengadakan, bisa mentiadakan. Kalau mau bilang berarti nggak hilang, ngapain saya WA-WAN ginian? Ngapain saya nggak? Kalau nggak hilang, saya udah nyari-nyari dapet dong. Jadi saya bilang, Tuhan kok kan tahu ada di mana? Ayo dong Tuhan, aku penting, aku perlu. Saya lihat di belakang kaca. Kalau jatuh ya, meja kalau jatuh kan ke depan dong, atau ke samping. Ini kaca masa di belakang dia? Dan ini kolong semua. Wow, itu yang saya bilang, waduh Tuhan, banget Tuhan, lain kali aku terus berhati-hati. Berapa hari baru? Besoknya kan kamu bilang Kamisnya dapat, gitu loh. Kan Tuhan bisa perintahkan dapat. Nanti deh, lain kali saya akan kesaksian bagaimana dompet bisa lompat, bagaimana surat yang saya punya surat keterangan waris pemerintah. Yang keterangan waris kan harus ada dari pemerintah ya. Siapa saja yang punya hak ini. Itu udah hilang di 2 tahun lebih. Saya pindah rumah, hilangnya di rumah yang lama yang mau dijual, saya pindah ke Tebet. Terus saya dilaporin bahwa saya penggelapan sertifikat. Ya kan? Saya mesti menghadap. Saya lebih kuat lagi bahwa itu berkas itu, bahwa surat keterangan waris pemerintah, bahwa siapa-siapa aja yang dapat, gitu kan ya. Itu udah hilang. Itu bisa ada lagi secara mujizat. Nanti itu lain kali kalau nggak habis waktu. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Linda. Untuk kesaksian dompet jilid 2 nanti ya dinantikan ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita mendengarkan kesaksian dari Om Oma Happy. Kami bersama kesaksian bagi nama Tuhan. Di tengah ombak lagi. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya kalau dengan Bu Mary itu harus siap, harus siap. Jadi dadakan atau apapun, yang penting untuk Tuhan Yesus tetap harus siap. Tadi kita mau nyanyi lagu di tengah ombak, terus Bu Linda bilang, pusing kok lagu di tengah ombak terus. Ombak itu tidak hanya di laut, di darat juga ombak. Yang tadi Bu Linda harap itu juga ombak. Iya. Bu Abik itu juga ombak, jadi sama aja. Kan pernah diprotes Bapak kan. Kayaknya lagunya diprotes itu yang itu lagu di tengah ombak melulu, di tengah ombak melulu. Gitu. Makanya saya bilang, begitu lihat, lu kok di tengah ombak? Bapaknya protes. Enggak, di darat juga sudah ada ombak kata Mas. Maaf ya Pak. Di hati juga ada ombak. Ombak jalan terus, tapi Tuhan Yesus selalu ada. Tengah
Yesus Kristus yang betul-betul merasakan ombaknya seperti apa, itu Pak Cliff. Karena Pak Cliff itu kapten kapal, jadi sudah merasakan bagaimana ombaknya seperti apa. Yang jelas Pak Cliff ada sampai detik ini, biarpun ombak kayak apapun, Tuhan Yesus sayang. Puji Tuhan sekali lagi, terima kasih untuk Mama Happy untuk kesaksian pujiannya. Di tengah ombak kita percaya sekalipun kita ada dalam kondisi yang tidak baik, kita percaya penyertaan Tuhan, cara Tuhan tetap luar biasa buat kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu kesaksian lagi dari Pak Bayu. Langsung saja dipersilakan Pak Bayu. Dengan Audrey. Oke, boleh beri tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Udah susah. Shalom semuanya. Ya, ini memang sebenarnya kesaksiannya juga tertunda seperti kayak Bu Lina. Ya, kita mendahulukan dulu yang bukan terbiasa kita jemaat-jemaat yang ada ibadah selalu bersama. Nah, selain juga tertunda juga si Audrey juga ada aja halangannya itu ya. Puji Tuhan, kemarin sakit. Saya pikir udahlah, kayaknya memang jodoh kita. Tapi ya puji Tuhan, kemarin diingatkan lagi, ayo boleh Om lagi. Wah, puji Tuhan. Artinya lagu ini lagu ini sangat menguatkan di masa-masa yang kita selalu banyak tekanan, banyak masalah, rintangan, tapi Tuhan selalu menyertai. Belajar untuk kita melihat setiap permasalahan itu mendewasakan. Pada saat kita memang bisa melewati, kita semakin tambah dewasa, dan Tuhan itu selalu menyertai. Seringkali mungkin kita banyak mengeluh pada saat sudah mendekati masa yang memang harusnya sudah selesai. Di sini kita harus selalu ingat dan selalu bersyukur. Sedikit saya kasih Tuhan, janji Tuhan melalui Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menumbuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya Tuhan. Oke. Silakan. Kasih
Puji Tuhan, kirain Mas Boy mau langsung WL lagi dipimpin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, kita sudah diberkati begitu banyak kesaksian, dan mari kita mau siapkan hati kita pada sore malam hari ini untuk kita boleh menerima kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita sekali lagi tundukkan kepala. Ada cara Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Apapun kondisi dan permasalahan musim yang sedang kau lalui hari-hari ini, mari tetap percaya cara Tuhan ajaib untuk menolong setiap kehidupan kita. Mari kita percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi katakan, tangan kami ragu akan setiap rencana